Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terutama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekarang ini. Dan tak lupa pula junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang yang telah kita rasakan pada sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luis Vigo dari kelas 2C D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 200103244 dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi SPDI MED PhD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah agama saya yang berjudul Zakat dan Nisab yang wajib dizakati. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Zakat merupakan pemberian sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta. Oleh karena itu, diwajibkan kepada umat Islam yang telah sampai nisab hartanya untuk membayar zakat. Apa yang dikatakan nisab? Nisab merupakan jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama 1 tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Berikutnya, di sini ada dalil yang menjelaskan bahwa zakat merupakan termasuk ke dalam rukun Islam dan hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Macam-macam zakat. Zakat terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam Quran Surat Al-A'la surat ke-87 dengan ayat 14 yang berbunyi, Qad aflaha man tazakka, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan. Menurut tiap-tiap tempat, sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang harus dibayarkan. Pembagian waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan 1 Syawal. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan yaitu awal Ramadan. Yang ketiga,
Waktu yang dianjurkan yaitu setelah salat subuh sebelum melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh yaitu setelah salat hari raya sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal. Dan yang terakhir, waktu haram yaitu setelah matahari 1 Syawal terbenam. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing TP memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Di dalam zakat, ada orang yang berhak menerima zakat dan ada orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, ada pengurus zakat atau amil. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, ada mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Dan berikutnya ada hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menembus dirinya. Dan selanjutnya ada garimin. Garimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Dan berikutnya ada fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah cairannya. Dan berikutnya ada orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Misalnya anak dan istri. Yang keempat, ada orang kafir. Hanya berhak diberi sedekah. Dan apa saja harta benda yang wajib dizakati nisabnya? Yang pertama, ada emas dan perak. Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak, dan sesuatu yang menggantikan keduanya yakni uang. Menurut Abu Zarah,
harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan, zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak, yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 miskal, yakni 20 dinar, setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram ke atas. Dan masing-masing zakatnya yaitu 2,5%. Dan berikutnya ada harta perniagaan atau harta perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna untuk memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Dan selanjutnya ada hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan atau sungai atau mata air sebesar 10%, dan apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi, ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Dan selanjutnya adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Dengan syarat sampai senisab telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan Naas. Baiklah, berikut ini merupakan tabel dari zakat binatang ternak, yaitu nisab pada sapi. Yang pertama ada 30 hingga 39 ekor. Jenis sapinya yaitu satu ekor sapi tabi'i atau tabi'ah. Tabi'i atau tabi'ah merupakan sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Berikutnya, nisab sapi 40 hingga 59 ekor. Jenis sapinya yaitu 1 ekor sapi musinah. Musinah merupakan sapi yang berumur 2 tahun yang mau masuk ke tahun ketiga. Berikutnya, nisab sapi 60 sampai 69 ekor. Jenis sapi 2 ekor sapi tabi'i. Berikutnya 70 hingga 79 ekor. Jenis sapi 2 ekor sapi tabi'i dan musinah. Pada 2 ekor sapi tabi'i dan musinah, umurnya yaitu 1 dan 2 tahun. Berikutnya 80 hingga 89 ekor. Jenis sapi 2 ekor sapi musinah yang berumur 2 tahun. Dan berikutnya ada 90 hingga 99 ekor. Jenis sapi 3 ekor sapi, 1 tabi'ah dan 2 musinah dengan umur 1 dan 2 tahun. Dan yang terakhir ada 100 hingga 109 ekor. Jenis sapi 3 ekor sapi, 2 tabi'i dan 1 musinah yang berumur 1 dan 2 tahun. Pada setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.
Dan berikutnya ada nisab unta. Yang pertama ada 5 hingga 9 ekor unta dengan jenis 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Dan berikutnya ada 10 hingga 14 unta dengan jenis 2 ekor kambing dengan umur 2 tahun. Dan berikutnya ada 15 hingga 19 ekor unta dengan 3 ekor kambing dengan berumur 2 tahun. Dan 20 hingga 24 ekor unta dengan 4 ekor kambing berumur 2 tahun. 25 hingga 35 ekor unta dengan 1 ekor unta betina dengan umur 1 tahun. 36 hingga 46 ekor unta, jenisnya ada 1 ekor unta betina dengan umur 2 tahun. 46 hingga 60 ekor unta, jenisnya ada 1 ekor unta betina dengan umur 3 tahun. 61 hingga 75 ekor unta, jenisnya ada 1 ekor unta betina dengan umur 4 tahun. 76 hingga 90 ekor unta, jenisnya ada 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. 91 hingga 120 ekor unta, jenisnya ada 2 ekor unta betina dengan umur 3 tahun. 121 hingga 129 ekor unta, jenisnya 3 ekor unta betina dengan umur 2 tahun. Dan terakhir 130 hingga seterusnya. Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Selanjutnya ada nisab pada kambing. Untuk kambing, yang pertama 40 hingga 120 ekor kambing, jenisnya yaitu 1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina yang berumur 1 atau 2 tahun. Berikutnya 121 hingga 200 ekor kambing dengan jenis 2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina yang berumur 2 tahun. Dan yang terakhir ada 201 hingga 300 ekor kambing yang berjenis 3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina yang berumur 2 tahun. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Dan yang terakhir, nisab yang wajib dizakati yaitu zakat profesi. Zakat profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisabnya. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhizihi ila an tukmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.
Dan yang terakhir, ada hikmah dari berzakat. Hikmah berzakat yang pertama yaitu dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Yang ketiga, pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. Dan yang terakhir, zakat merupakan sarana penghapus dosa seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi makalah pada sekarang ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.